Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang utama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesempatan untuk kembali menimba ilmu. Tidak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Yang kami hormati beliau Ustadzah Firda Dwi Yulistia SSI, yang kami hormati Ustadz Nur, dan yang kami hormati pula seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini. Sebelum saya membacakan susunan acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan ayat mengenai ikhlas. Mengapa demikian? Karena ikhlas adalah salah satu inti dari beribadah, salah satu inti dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Maksudnya adalah ketika kita hendak melakukan suatu kegiatan, kita hendak melakukan suatu ibadah, contohnya kita hendak menolong teman kita, kita hendak menolong tetangga kita, atau kita akan bersedekah, maka kuncinya ada di ikhlas. Karena dengan ikhlas tersebut insya Allah apa yang kita tunaikan akan Allah Subhanahu wa taala terima. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu inti, dan acara yang ketiga jika waktunya masih kita akan membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya atau acara yang terakhir yaitu pembacaan doa sekaligus penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu acara inti, langsung saja kepada beliau Ustadzah Firda Dwi Yulistia SSI, kami persilahkan. Cek 1 miliar. Senyum Bu. Sudah pernah lihat uang 1 miliar Bu? Belum, sama berarti. Sudah pernah dengar ya Bu yang dikorupsi itu ya Bu ya? Triliun, ya Allah ya Rob. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita ya Bu, ke majelis yang insya Allah beribu-ribu malaikat turun hadir ikut serta di majelis ilmu ini dan mendoakan segala hajat ikhtiar kita, doa kita dikabulkan Bu, diaminkan. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah menerima niat kita, amal solih kita, sehingga apa yang kita peroleh pada sore hari ini menjadi timbangan kebaikan, menjadi amal solih bukan amal salah. Jadi sesuatu itu awalnya adalah dari niat. Insya Allah niat ibu-ibu kesini yang pertama silaturahim ya Bu ya, seneng ya Bu ketemu teman-teman, ketemu adik-adik di sini yang akan meneruskan dakwah kita Bu. Ini calon-calon ummahat yang insya Allah nanti jadi penegak agama kita. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izin saya di sini nyun sewu, saya di sini salah satu koordinator dari Gerakan Sadar Halal di Yogyakarta, karena sebenarnya berdirinya itu adalah di Pontianak Bu. Di bawah asuhan kiai kami yaitu Kiai Lukmanul Hakim, pendiri dari Gerakan Infak Beras. Nah, sudah pernah dengar Bu Gerakan Infak Beras? Gerakan Infak Beras itu adalah gerakan untuk membahagiakan, memuliakan santri yatim penghafal Quran. Dengan apa Bu? Dengan 1000 sehari. Dengan 1000 sehari maka kita belikan beras terbaik kualitas hotel untuk dimakan dan menjadi bahan baku santri yatim penghafal Quran untuk beramal solih Bu. Tiap detik, tiap menit beliau memegang Al-Quran Bu. Kenapa Bu? Siapa tahu Bu, kita nggak tahu kan tangan mana, doa-doa siapa yang dikabulkan. Kita minta wasilah dari anak-anak yang suka, yang sering akrab dengan Al-Quran ya Bu. Dengan apa sih Bu? Dengan merelakan 1.000 rupiah per hari. Insya Allah ya Bu, itu mudah. Itu mudah ketika kita niatkan. Nah, Gerakan Sadar Halal ini berawal di Pontianak Bu, tahun 2012 oleh Kiai Lukman dideklarasikan beserta Kak Chelsea Arta, yaitu santri dari Kiai Lukman yang sekarang baru 74 kota ada Gerakan Sadar Halal. Kenapa sih Bu? Karena kita menyadari ternyata sekarang itu fenomenanya banyak makanan. Yang pertama Bu, diskon. Jumlahnya banyak. Bentuknya unyu-unyu, menarik. Iya enggak Bu? Ah, itu kan berseliweran di apa Bu? Di HP kita ya. Promo, diskonan, jumlahnya banyak. Itu hati-hati Bu. Hati-hati. Kenapa Bu? Karena kita tidak pernah tahu dari mana asal usulnya barang tersebut. Mesti ada apa Bu? Ada asap, itu ada api. Dan kita sebagai muslim harus bersikap apa Bu? Waro, hati-hati terhadap hal-hal yang syubhat. Bisa jadi itu adalah makanan-makanan yang syubhat. Bercampur antara haram dengan yang halal. Nah, di sini jelas Bu. Kalau di dalam surat Abasa ayat 24 Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yang duril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya
sebegitu penting Bu makanan diungkapkan di dalam Al-Quran. Kenapa Bu? Karena bisa untuk beramal solih ketika kita konsumsi. Bisa menegakkan ibadah, ya nggak Bu? Kalau kita makan, minum, itu kan bisa memperkuat kita untuk beramal solih, beribadah. Nah, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang haram, yang syubhat, yang jelas-jelas Allah tidak suka Bu. Ada hadisnya Bu, bahwa Allah itu maha baik dan hanya menyuka kebaikan. Apa Bu? Innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyiba. Hadis riwayat Muslim. Allah itu maha suci, maha baik dan hanya menerima sesuatu yang suci. Artinya ketika kita menginfakkan, memakan sesuatu yang tidak jelas, maka akibatnya pun akan berkepanjangan. Dan kenapa kaitannya dengan judulnya doa tertolak ya? Doa yang tertolak. Bu, kalau dalam makanan itu kan ada tulisan logo halal MUI ya Bu ya. Sekarang logonya apa Bu warnanya? Warnanya apa Bu? Udah pernah lihat? Yang terbaru itu warnanya ungu. Coba diperisani nanti ya Bu ya. Warnanya ungu, halal itu logonya. Nah, di situ bukan sekedar logo Bu. Bukan sekedar merek, bukan sekedar cap yang tercantum dalam kemasan atau plastik. Tetapi halal itu adalah hal yang sangat istimewa dalam Islam. Dia bukan sekedar label, bukan sekedar cap, bukan sekedar apa Bu? Merek, tetapi apa Bu? Syarat utama untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang kita inginkan. Bu, siapa sih yang gak punya masalah? Pasti punya masalah, iya gak Bu? Namanya juga hidup. Kalau kita punya masalah, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hutang, masalah apalagi Bu, banyak problematika yang sebenarnya pasti ada ibrohnya, pasti ada hikmahnya di balik itu. Maka berprasangkalah baik terhadap suatu ujian. Masalah itu apa Bu? Dekat dengan pertolongan Allah. Inna insana apa Bu? Surat usri itu dekat dengan yusri, ya nggak Bu? Kesulitan itu pasangannya adalah kemudahan. Surat apa? Al-Insyirah. Ayat berapa Solihah? Ayat? Tebak ayat nih. Ayat berapa Solihah? Ayat 5. Coba dibacakan Solihah. Yuk. Biar ibu-ibu dengar. Yuk. Ya. Usri dan yusro disejajarkan. Usri adalah kesulitan. Ya, jazakillah khairan. Yusri adalah kemudahan. Disebutkan berapa kali Bu? Sampai berulang kali. Jadi syaratnya doa itu harus yakin Bu, bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Apa Bu kuncinya Bu? Doa. Yakin bahwa doanya akan diterima. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bertambah gitu kan, lewat rizki kita, lewat perbuatan, lewat pilihan-pilihan hidup kita, maka pastikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu halal, tidak tercampur dengan makanan haram atau syubhat. Caranya gimana? Pastikan belajar. Maka Allah langkahkan kaki ibu-ibu Solihah semua di sini,
Jelas ibu-ibunya juga solihah, bukan soli kan? Karena ahwat, bukan ikhwan ya Bu ya. Ya, ya saya kalau manggil santri itu solihah Bu. Terus terang di madrasah saya juga, saya terbiasanya solihah gitu kan. Ibu-ibu, maka pastikanlah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita hirup, apa yang kita kendarai, itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah. Jangan sampai itu terkotori sama hal-hal yang syubhat Bu. Ada kisah ya Bu ya. Zaman dahulu seorang Bani Israel, seorang laki-laki, dia melakukan perjalanan di padang pasir. Lalu dia menyusuri padang pasir itu. Di tengah padang pasir dia merasa kelaparan, solihah. Dia kelaparan. Qadarullah, dia melihat ada seseorang atau kelompok segerombolan orang yang sedang membakar. Apakah itu gitu kan? Dia menghampiri seorang lelaki itu yang sedang kelaparan, Bani Israel itu menghampiri sekelompok orang yang sedang membakar. Ternyata dilihat dia sedang membakar entah itu ikan, entah itu daging. Yang lapar itu nggak tahu, pokoknya dia melihat ada makanan. Ketika sampai sudah dekat, lalu dibilang sama yang lapar itu, lelaki Bani Israel itu bilang, aku minta itu daging atau ikan itu aku minta. Lalu dijawablah oleh orang yang sedang membakar daging tersebut. Menjawab, ini bukan ikan tetapi ini daging babi. Dijawablah oleh orang yang membakar. Tidak apa-apa jawabnya, saya lapar bilangnya. Saya lapar, berilah daging itu untuk saya. Terus akhirnya diberi Bu, makanlah dia daging babi, minumnya minum homer, minuman keras. Sudah kenyang, dia melanjutkan perjalanan. Karena dalam perjalanan kan jauh Bu, dia sudah meminum homer, sudah memakan daging babi. Apa yang terjadi? Dia terjatuh dari untanya karena dalam keadaan mabuk. Kenapa Bu? Karena mabuk itu adalah awal dari semua kemaksiatan. Ketika mabuk bisa berzina, ketika mabuk bisa mencuri, ketika mabuk bisa membunuh. Makanya berhati-hati dengan makanan yang mengandung alkohol atau homer. Dan itu terjadi di saat ini Bu. Banyak kopi-kopi kekinian yang dicampur dengan homer Bu. Hati-hati anak-anaknya, cucu-cucunya yang sedang gandrung kopi kekinian. Nah, ketika di perjalanan karena dia jatuh, dia minum homer, makan daging babi, jatuh tidak sadar, ketika dia bangun dia kaget. Pakaiannya, makanannya, minumannya, semua perbekalannya sudah hilang. Lalu apa yang dia lakukan? Laki-laki itu langsung berdoa, menengadahkan tangan ke langit Bu.